Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka membina keluarga, kehidupan kita dalam keluarga, pembinaan keagamaan yang diharapkan mampu menjadi cermin miniatur terkecil dalam kehidupan sosial. Karena betapapun keluarga menjadi pondasi yang cukup kuat dalam membina keagamaan di rumah tangga kita semua. Yang pertama yang harus dilakukan adalah salat 5 waktu. Karena salat adalah merupakan tiang agama. Sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imamun din, wa man aqamaha faqad aqamat din, wa man hadamaha faqad hadamat din. Salat adalah merupakan tiang agama. Mereka yang mendirikan sembahyang sesungguhnya menegakkan agama. Dan mereka yang meninggalkan sesungguhnya adalah menghancurkan agama. Oleh karena itu Rasulullah sering mengatakan bahwa mereka yang mengerjakan sembahyang adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mandi di bantaran sungai, air yang mengalir satu kali, 2, 3, 4, semakin banyak mereka mandi, membersihkan badan, akan semakin bersih badannya. Begitu juga dengan kita sebagai umat Islam yang melaksanakan dan mengerjakan ibadah sembahyang, maka dia menjadi sesuatu yang positif dalam kehidupannya, sehingga mudah mereka membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, ya, dan itu menjadi cermin miniatur terkecil dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun rumah tangga yang baik, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam rumah itu semuanya melaksanakan ibadah sembahyang. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, ada upaya pembiasaan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah upaya kita untuk mengingat Sang Pencipta. Zikir adalah upaya kita melandasi kehidupan kita. Sehingga dengan zikir yang kita lakukan, hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi berpedoman dengan apa yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang ingat dengan Allah. Kalau kita ingat, maka Allah jauh lebih sayang dan menganugerahkan kepada orang-orang yang selalu mengingat. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan dalam rangka membina kehidupan beragama dalam rumah tangga ialah membiasakan kalimat thayyibah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga selalu mengajarkan kita, para orang tua, orang-orang dewasa, untuk selalu mengucapkan kalimat yang baik. Karena anak-anak kita meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Sekali orang tua melontarkan perkataan yang tidak baik, apalagi perkataan caci maki, cemooh, ucapan-ucapan yang tidak terpuji, maka anak kita akan meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, selalulah membiasakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Masuk ke rumah, assalamualaikum, mau makan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya astagfirullah, selamat malam, selamat pagi, ya, sehat selalu. Nah, ini ucapan-ucapan yang baik, ya, yang selalu kita biasakan agar anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat kita terbiasa dengan kalimat yang baik. Lalu yang keempat, orang yang berpakaian sopan, ya, berpakaian yang sewajarnya, pakaian yang mencerminkan seorang muslim sejati. Artinya pakaian yang menutup aurat, pakaian yang pantas yang harus kita lakukan.
Karena pakaian itu mencerminkan kepribadian, ya. Dan pakaian itu juga mencerminkan nilai agama seseorang. Ya, meskipun kita tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak berbanding lurus dengan pakaian, tapi minimal mereka sudah menutup auratnya, mereka berpakaian sopan dan santun, sehingga tidak memberi peluang bagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada asusila dan sebagainya. Oleh karena itu orang tua punya kewajiban dalam rumah tangga bagaimana membingkai anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, untuk berpakaian yang baik, sopan, ya, menutup aurat dalam rumah tangga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu selanjutnya ialah membiasakan untuk mengambil air wudhu ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Kita tahu akhir-akhir ini perselisihan dalam rumah tangga cukup tinggi. Angka perceraian, belum lagi perkelahian antara ayah dan ibu, ya, perkelahian antara anak dan orang tua, atau sebaliknya dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tidak terpuji itu selalu muncul dari keluarga yang tidak baik dalam rumah tangganya, karena keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk itu membiasakan bagi keluarga kita yang dalam keadaan berselisih paham atau dalam pertengkaran, untuk membiasa mengambil air wudhu, sehingga dengan air wudhu itu amarahnya menjadi turun dan nilai kesabaran yang muncul, sehingga rumah tangga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian beberapa hal yang disampaikan oleh ulama kita, sehingga kita mampu membina kehidupan beragama dalam rumah tangga yang menjadi modal dasar kita dalam membangun sebuah kehidupan sosial yang baik, yang agamis. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.